Dan hadirin, ketika momen Waisak seperti ini, atau mungkin perayaan hari-hari besar keagamaan lainnya seperti Natal, Idul Fitri, Kuningan, Paskah, dan lain-lain, itu memang paling bahagia kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga. Dan bagi sebagian besar orang, ibu adalah tiang utama dari sebuah keluarga. Maka hari ini sungguh beruntung kita semua arek-arek Buddhis di Blitar bisa merayakan Waisak bersama ibu kita tercinta. Di tengah kesibukannya memajukan Blitar dan mencetak segudang prestasi, beliau masih mau menyempatkan hadir ke acara ini. Luar biasa. Saya sangat terharu. Ibu yang satu ini memang teladan bagi kita semua. Contoh nyata bagaimana seorang ibu itu akan selalu menyayangi dan merangkul semua anak-anaknya tanpa peduli apa status sosialnya, apa pekerjaannya, dan apa agama anaknya. Nah, karena ibu kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, maka akan lebih afdol jika kita semua menyimak secara langsung semangat-semangat dan pesan dari beliau. Mari kita sambut Bupati Blitar, Ibu Haja Rini Syarifah Mak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelum mengawali sambutan, izinkan saya bacakan pantun sebagai penambah semangat saudara ini. Pergi ke pasar bawa dagangan. Cakep. Selamat datang Bapak Supriyadi dan seluruh undangan. Cakep. Berteman dengan suku Sasak. Cakep. Kami ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Yang saya muliakan para biku, samha, yang gugur, para samanera, para romo, ramani, yang saya hormati Saudara Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, matur nuwun rawuhnya Bapak jauh-jauh dari Jakarta. Kami berharap beliau berkenan untuk singgah ke tempat-tempat wisata kami Bapak yang luar biasa indah, dan kami berharap jangan hanya sehari, paling tidak seminggu di sini. Yang saya hormati Bapak Dandim 0808, Bapak Kapolres, Kapolresta atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Pembimbas Buddha Bapak Satimid SPD. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Blitar beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengurus Magabudi Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh anggota FKUB Kabupaten Blitar yang hadir secara langsung. Tepuk tangan untuk para yang hadir. Inilah bentuk Kabupaten Blitar, FKUB-nya kompak. Terima kasih. Yang saya hormati Saudara Camat dan Forkopimjam Kademangan. Yang saya hormati Saudara tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh umat Buddha se-Blitar Raya yang saya cintai dan saya banggakan, serta
serta seluruh umat Buddha yang hadir dari luar kota, baik di Surabaya, Malang, Kediri, Tulungagung, yang sungguh-sungguh kami banggakan, dan terima kasih sudah hadir di acara Waisak di Kampung Coklat yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada sore hari ini bisa hadir di sini dalam forum yang mulia ini dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak tahun 2568 Buddhis Era atau tahun 2024. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan keluarga, masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Trisuci Waisak tahun 2024 atau 2568 tahun Buddhis kepada seluruh umat Buddha di seluruh Kabupaten Blitar. Semoga perayaan tahun ini terus menebarkan ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, dan gotong royong, bukan saja bagi umat Buddha, namun bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Begitu indahnya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Blitar, sehingga Bapak Ibu apabila memperingati hari besar agama, bahkan beberapa kawasan di Kabupaten Blitar ini, satu desa ada 5 agama yang berbentuk. Kami beberapa waktu lalu kami resmikan bersama Bapak Dandim sebagai Kampung Pancasila. Selamat beberapa desa yang sudah mempunyai predikat Kampung Pancasila, sehingga kami alhamdulillah mendapatkan predikat Harmony Award. Terima kasih atas dukungan ketentraman yang sudah kita bangun bersama-sama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa senang bisa hadir di acara Waisak pada tanggal 23 Mei yang lalu. Dari pagi kami berangkat dengan semangat mengikuti beberapa setelah acara ritual yang selesai, dan kami masuk di Kecamatan Selorejo. Ada 4 wihara, 2 desa yang kami kunjungi. Dan kami merasa senang sekali bisa hadir di antara panjenengan semua. Saya lihat begitu guyup rukunnya, tentramnya, kedamaiannya yang luar biasa. Sehingga izin para bante biku di tempat kami disuguhi makan, dan kami makan semuanya. Sampai malam masih kenyang, saking menikmati acara Waisak di wihara. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu juga setiap acara perayaan hari raya masing-masing agama. Anak-anak kita ikut senang, saling silaturahmi, saling mendapatkan sangu, meski itu begitu luar biasa. Anak-anak ini merasa bahagia. Dari Natal dapat angpau, dari Hari Raya Idul Fitri dapat sangu, begitu juga Hari Raya Waisak, sangunya lama-lama semakin banyak Bapak Ibu. Saya minta anak-anak kita bisa nabung, dan mereka bisa merasakan perayaan-perayaan agama ini, menjadikan kekuatan kerukunan beragama di Kabupaten Blitar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah begitu luar biasa membangun gotong royong dan kedamaian di Kabupaten Blitar. Begitu juga bentuk dari kegiatan Pileg Pilpres. Begitu luar biasa Bapak Ibu effortnya, tetapi alhamdulillah Kabupaten Blitar tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan lancar. Berkat panjenengan semua yang bisa mengendalikan masyarakat kita, tidak sampai terjadi kegaduhan, tidak sampai terjadi kegelisahan atau
mungkin tidak tentram. Jadi Pak Dandim ini bisa tidur, Pak Kapolres bisa sare, masyarakatnya adem ayem, pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Dan kami mohon berikutnya Bapak Ibu, kita menjelang pilkada ini, pilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dan sukses semuanya. Masyarakat kita adem ayem, tenteram, dan semoga kita semua diberikan kekuatan serta kesehatan lahir dan batin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan peringatan Trius Suci Waisak ini berjalan dengan sukses, aman, lancar, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa hadir di sini kembali. Sekian Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kebajikan dan budaya. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Rini, sehat selalu, sukses selalu. Kita yang sudah berbicara di atas panggung, berikutnya akan ada ayah kita. Bukan berarti beliau suaminya Mbak Rini, bukan. Tetapi sosoknya bagi kita semua masyarakat Buddhis di Indonesia sudah seperti seorang ayah yang selalu mengayomi dan membimbing anak-anaknya. Dan bagi yang mengenal beliau secara langsung, biasanya memandang beliau ini seperti sosok Puntadewa kalau di pewayangan. Karena sifat-sifatnya yang sama ya, pemimpin yang bijaksana, jujur, sederhana, disiplin, dan tulus. Beruntung sekali hari ini kita semua, arek-arek Buddhis di Blitar, bisa merayakan Waisaknya itu lengkap dengan emak dan ayah kita. Sesaat lagi kita juga akan menyimak secara langsung motivasi maupun pesan-pesan dari beliau. Mari kita sambut Dirjen Bimas Buddha kita, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang mulia Ibu Sangha ada di sini, sesepuh sangat sesepuh STI, Bante Damang Subur Mahatera, Bante Daminggu Mahatera, Bante Siliwanto Mahatera, Bante Sukito Mahatera, Bante Jayamedu Tera, Samanera Tasilani, para wanita yang terhormat, Bupati Kabupaten Blitar, Mbak Rini Salifah, Pak Dandim, Pak Kapolres, jajaran Forkopimda Kabupaten dan Kota Blitar, Pak Kemenang Kota maupun Kabupaten Blitar, Pak Bimas Buddha, mewakili Pak Kanwil, seluruh tamu undangan, dan tidak kalah pentingnya menjaga kerukunan Ketua FKUP dan jajarannya, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh umat yang hadir pada sore hari ini. Umat Buddha baik Kabupaten, Kota Blitar, Tulungagung, Malang, Surabaya yang telah bersama-sama hadir dalam acara Mahapuja Trius Waisak 2568 Hijrah tahun 2024
yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar. Saya sangat bersyukur, bahagia dan bangga bisa berada di Kota Blitar. Jadi kalau selama ini teman-teman Kota Blitar, Kabupaten Blitar bertanya di mana Supriyadi, hari ini ada di sini. Dan itulah maka saya patut berterima kasih kepada Ibu Bupati. Tadi disampaikan beliau bahwa jumlah umat muda di Kabupaten Blitar kurang lebih hampir 7.000. Kalau 7.000 ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Baginda Damiko tadi, bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan baik, maka tentu akan bisa terwujud dan bisa terbentuk satu wadah yang bisa mempersatukan kita bersama atas dasar keadilan tadi. Dan beruntung teman-teman di Kabupaten Blitar ini punya emak yang baik, yang bisa melayani, yang bisa memberikan perhatian kepada seluruh umat, khususnya umat muda di Kabupaten Blitar. Saya pikir 2-3 bulan mendatang perlu sosok yang dapat melanjutkan segala prestasi yang telah ditorehkan, segala kebajikan yang telah dilakukan. Karena itu saya berharap kita doakan bersama, semoga pemimpin Kabupaten Blitar ke depan setidaknya sama atau lebih daripada emak ini yang sekarang ada di sini. Tidak banyak saya akan sampaikan pesan Dhamma tentang persatuan, tentang keagamaan, tentang keragaman, tentang hidup yang luhur, yang harmonis dan bahagia telah disampaikan oleh Baginda Damiko. Harapan kita untuk hidup bersama, hidup rukun, hidup damai, hidup bisa saling menghargai antar sesama telah disampaikan oleh Ibu Bupati atau Pak Gubernur. Hari ini saya hanya ingin melantunkan satu tembang Jawa. Kalau Ibu Bupati membaca pantun, saya cukup tembang Jawa saja. Ini tembang lucu dari Sori Gotomo pada bait 40. Kalau tidak salah demikian, kalau keliru nanti diingatkan. Lilo lamun kelangan loro keketun, trimo yang ketaman, sang seresa menggemati, trileko nalo sosra tingkat Bapak Ibu hormati, kita sebagai manusia dihadapkan dalam sebuah persoalan antara baik dan buruk, antara senang dan susah, antara suka dan duka, dan bahkan kita dihadapkan tiap hari antara siang dan malam, antara bahagia dan derita. Guru muda disampaikan oleh Baginda Damiko mengajarkan kita untuk bisa menemukan pencerahan, menemukan kebaikan agar kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati. Dalam hal ini, manakala kita tidak mampu menempatkan diri kita sebagai manusia yang baik, tentu kita tidak mampu menerima segala persoalan yang kita hadapi. 3 hal persoalan inilah yang sesungguhnya menjadi kehidupan kita yang wajib kita syukuri, kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak merasa menderita. Demikian pula bagi yang sekarang sedang dalam kondisi yang lebih tidak merasa bahagia. Karena bahagia dan duka hanyalah perasaan semata. Sehingga dengan kita bisa mengendalikan diri kita pada saat saudara kita sedang kesusahan, kita juga bisa merasakan kesusahan itu. Pada saat saudara kita sedang bahagia, kita juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Karenanya saya berharap
Hari ini kita merayakan Hari Trisuci Waisak bukan sekedar rutinitas setiap tahun kita lakukan, tapi setidaknya setiap tahun kita lakukan, kita rayakan, ada perkembangan batin dalam diri kita sehingga ada kemajuan bagi kita untuk hidup sebagai umat Buddha. Jadilah satria-satria Dharma yang akan menggelurakan Buddha Dhamma di tanah, di bumi raja, land king, land king di tanah raja ini. Sejarah mencatat bahwa di bumi Blitar ini telah ada beberapa catatan para raja-raja yang memiliki kaitan dengan agama Buddha. Candi Simping itu menjadi catatan sejarah, dan tadi saya juga ke Bupati, izinkan saya menengok Candi Simping. Kami dapat berita dari Pak Jaya Medo, kami diskusi panjang, ternyata dalam catatan kami, kalau kemudian kami ingin bersiarah kepada leluhur, sesungguhnya Candi Simping menjadi sangat penting untuk kita kunjungi dan kita ziarahi. Siapa tahu nanti perhatian ke depan bisa membangun, bisa merestorasi Candi Simping itu. Terima kasih. Bante yang saya muliakan, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Agama, termasuk kami di Bimas Buddha, senantiasa mendorong dan menggerakkan kepada setiap umatnya untuk menjadi umat yang bisa berperan dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Karenanya kepada teman-teman sekalian, para umat Buddha di Blitar ini, jangan segan dan ragu untuk menunjukkan dirinya sebagai warga negara baik dan juga sebagai umat yang baik. Lakukan tugas sebagai umat beragama dengan meningkatkan religiositasnya. Lakukan tugas sebagai warga negara dengan mengembangkan spiritualitasnya. Kalau kemudian dua nilai antara religiositas dan spiritualitas dibangun, maka tentulah akan ada kedamaian di bumi kita ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat pada kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih demikiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi. Hadirin, kami mohon kita bersama-sama untuk bangkit berdiri karena akan 1, 2, 3. Acara foto bersama. Silakan fotografer. Karena Bupati Blitar 1, akan 2, 3. meninggalkan Mungkin bisa berpose mengepalkan tangan untuk area semangat. upacara 1, 2, 3. karena ada keperluan yang lainnya Kabupaten diikuti oleh Blitar para jajaran maju bersama, dan sejahtera para bersama. tokoh agama. Lagi, sekali lagi, boleh? Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, sejahtera bersama. Terima kasih. Ibu Bupati Matur nuwun Blitar sangat ini Mbak Rini. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan hadir di
acara kami hari ini. Terima kasih banyak seluruh Bapak Ibu jajaran Forkopimda Blitar untuk waktunya hadir di acara ini. Semoga ini menjadi contoh nyata bagi kita semua untuk selalu bersatu di dalam keberagaman. Bagi Anda yang akan melanjutkan aktivitas, terima kasih banyak. Semoga selamat di perjalanan dan sukses dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak, hadirin boleh duduk kembali. Dan hadirin, saya kembali ingatkan untuk akhir acara nanti kita akan mengundi door prize. Jadi jangan dihilangkan ya potongan dari kupon undiannya, disimpan baik-baik. Baik, untuk berikutnya kita bersama-sama akan menikmati sebuah drama kolosal dari muda-mudi tengah berbisik di telinga malam, menyampaikan rahasia alam semesta. Hening, tegak, detak jantung seakan menghujam dada. Keheningan malam kala itu terpecah oleh tangisan bayi yang baru saja terlahir. Seorang putri telah muncul di dunia dengan takdir satu yang terpahat sempurna, sebuah garis kehidupan yang akan menjadi tonggak sejarah pada masa. Inilah awal dari kisah seorang perempuan di balik lahirnya raja-raja Jawa. Selayaknya anak kecil yang polos, mereka bermain dengan lepas tanpa beban. Ayahnya Purwa adalah seorang pendeta yang selalu menjunjung tinggi dharma. Ibu Kembodes, Sinwati, juga selalu mengawati tingkah laku anaknya. Selayaknya orang tua mereka berdua ingin yang terbaik bagi anaknya kelak. Tanpa disadari, Kendedes telah tumbuh menjadi seorang perempuan yang berparas cantik jelita. Kepribadian dan tingkah laku yang selaras dengan kebijaksanaan membuatnya selalu dihormati dan dihargai. Ayah
dan ibu Kendedes selalu memberi nasihat-nasihat kepada anak perempuannya ini. Kendedes anakku, sempurnakanlah kehidupanmu dengan ajaran Paramita. Tetaplah senantiasa berderma kepada kaum betapa. Olah jiwamu dalam bingkai kesabaran. Bangun kekuatan raga dan batin. Peliharalah kejernihan kebijaksanaan anakku Kendedes. Putriku, ketahuilah, jurang terjal di kehidupan bukanlah penghalang. Setiap langkahmu harus terus dalam kebaikan. Ibu yakin, sinar yang tenang dan terang akan selalu menutup jalan. Kecantikan dan kepribadian Kendedes yang begitu sempurna tersebar ke segala penjuru. Banyak orang yang kagum dan ingin mendekatinya. Bahkan tak sedikit laki-laki dari berbagai kalangan yang ingin mempersunting Kendedes, termasuk Raja Tunggul Hamtun. Tunggul Hamtun adalah seseorang berwatak keras dan ambisius yang terbiasa untuk selalu mendapatkan keinginan. Mengetahui kecantikan dari Kendedes, Tunggul Hamtun sangat ingin menjadikan Kendedes sebagai istri. Dia datang langsung di kediaman Kendedes dan tidak meminangnya. Kendedes, wahai putri cantik jelita, kecantikanmu membuat dunia seakan tak berarti. Kau membutakan semua indera-inderaku. Sungguh akan aku berikan semua yang kau inginkan. Ikutlah denganku, akan membahagiakan dirimu layaknya ratu. Wahai Tunggul Hamtun, mohon kiranya Tuan mengurungkan niat tersebut terlebih dahulu. Hal sepenting itu hendaknya dibicarakan dengan diam. Tidak, Kendedes, tidak perlu menunggu orang lain. Aku ingin bersamamu. Cukup hanya kau dan aku di dalam pembicaraan ini. Tidak ada akhir yang baik untuk hal yang dipaksakan Tuan. Jika Tuan memang berniat tulus, pasti akan menempuh cara yang pantas. Namun, jika Tuan tidak dapat menunggu, hamba akan senantiasa berdoa agar Tuan mendapatkan wanita yang lebih baik dari ini. Mengalami penolakan yang begitu menyakitkan, Tunggul Hamtun menjadi murka. Dia tidak menerima sakit hati yang disebabkan oleh wanita pujaannya.
Tunggul Hamtung memberikan isyarat kepada para pengawalnya untuk menangkap Ken Dedes. Jika cara yang baik tidak dapat membuat Ken Dedes luluh, maka Tunggul Hamtung akan menggunakan cara yang kasar. Apapun yang disukai harus menjadi miliknya. Aku, Tunggul Hamtung, tidak pernah mengalami penolakan. Suka atau tidak, kau harus ikut denganku. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk Ken Dedes. Ken Dedes bahkan memiliki pengawal pribadi yang sangat kuat. Mereka dipimpin oleh seorang perwira yang sangat tangguh bernama Ken Arok. Ken Dedes tetap melayani Tunggul Hamtung sebagai istri berbakti kepada suaminya. Terlihat hubungan mereka berdua penuh dengan keharmonisan dan kasih sayang. Di balik keharmonisan itu, ada sepasang mata tajam yang mengawasi. Tatapan penuh ambisi dan keinginan muncul, seakan-akan hendak melahap keharmonisan tersebut. Ken Arok dalam diam tengah menyusun siasat penuh niat buruk untuk menggulingkan kekuasaan Tunggul Hamtung dan merebut Ken Dedes. Betapa indah Nyai Ken Dedes tercipta. Kecantikannya membuat semua laki-laki tergoda. Jika saja aku bertemu lebih awal dengannya, pasti dia sebagi. Ketika Ken Dedes sedang berada di pendopo, Ken Arok menghampiri Ken Dedes dan mengutarakan apa yang dirasakan Ken Arok. Ia jatuh cinta kepada Ken Dedes, wanita cantik yang sudah menjadi istri Tunggul Hamtung. Hasrat untuk memilikinya sangat besar. Namun Ken Dedes adalah wanita setia kepada suaminya. Hal ini menyebabkan Ken Arok menghadapi penolakan dari Ken Dedes. Ken Arok beranjak ke suatu hutan dengan ambisi besarnya untuk mendapatkan Ken Dedes dan menjadikannya sebagai ratu. Ken Arok menyusuri hutan yang lebat dan tertarik ke sebuah jalan setapak yang belum pernah dilaluinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana. Ken Arok berpapasan dengan seorang pendeta kuno. Pendeta kuno menyampaikan ramalan. Wahai Ken Arok, keturunan Ken Dedeslah yang nantinya memegang peran-peran penting di tanah Jawa ini. Mereka akan menjadi orang-orang besar yang akan membawa peradaban di tanah Jawa ini menuju kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, dan kejayaan yang hebat dengan kekuatan yang tak terbendung.
Mendengar ramalan ini, Ken Arok semakin memantapkan dirinya dengan segala kecerdikan dan ambisinya untuk menjadi raja. Dia juga akan menjadikan Kendedes sebagai seorang ratu yang akan melahirkan keturunan-keturunan besar. Dengan ambisi dan amarah yang menyulut, Ken Arok teringat pernah meminta tolong kepada Empu Gandring untuk membuatkan keris sakti. Ken Arok bergegas datang menemui Empu Gandring dan meminta keris tersebut. Dia akan mengalahkan Tunggul Hametung di saat lemah. Hal itu membuatnya menggantikan Tunggul Hametung menjadi penguasa Tumapel jika bakal kerajaan Singosari. Terwujudlah ramalan pendeta kuno yang ditemui Ken Arok di kala itu. Setelah kemenangannya, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwahumi. Di bawah pemerintahannya, Singosari berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Pada masa inilah, Kendedes bergelar sebagai Ratu Nareswari, menjadi sosok yang luar biasa. Kendedes selalu hidup penuh dalam jalan dharma. Semua hal bajik menjadi pedomannya. Ya hadirin, berikutnya dari panitia akan ada prosesi penyerahan Cindramata yang akan diwakili oleh Yang Mulia Bante Sri Damasubo Mahatera dan akan didampingi oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahatera. Untuk itu saya persilakan Bante Damasubo dan Bante Sugito untuk naik ke atas panggung.
Sekaligus saya akan undang ke atas panggung untuk menerima cindera mata, yakni Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi, dan juga Pembimas Buddha Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimir. Kemudian untuk pendukung utama acara kita, Ibu Lani. Silakan untuk naik ke atas panggung dan menerima cindera mata dari panitia yang diwakili oleh Yang Mulia Bante Dhamma Subuh. Bante Dhamma Subuh, saya mohon nanti untuk tetap berada di atas panggung dan membacakan doa untuk kita semua. Fotografer dan video silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Supriyadi, Pak Satimir, dan Bu Lani. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bante Sukito mungkin boleh membantu. Yang Mulia Bante Sri Dhamma Subuh Mahatera akan membacakan doa untuk kita semua. Hadirin diharap bersikap anjali. Yang Mulia para Bante, Dirjen, Pak Pembimas, saya diberikan tanggungan untuk membaca doa. Tapi saya agak kesulitan, doa menurut siapa? Karena doa pembeli itu beda dengan doanya penjual. Dan kalau demennya saya doa itu, kalau itu sukses adalah karena doa saya. Tapi kalau sampai tidak sukses, karena waktu saya doakan itu tidak mau dengar doa saya. Baik. Sebelum berdoa, saya tadi laporkan dulu pada Pak Dirjen dan Pak Dimas. Saya bersama dengan masyarakat ini, Pak Dimas, Pak Dirjen, pernah bersama-sama dengan keluarga Buddhis Blitar. Sebelum saya sebagai Samanera.
sering besak bersama dengan Pak Bupati di pendopo kabupaten. Kalau ada yang ingat, dulu zaman bupatinya Pak Edi Slamet, juga bupatinya Pak Sumaryo. Tahun 75, 80, 85. Dan dulu besak itu menjadi besak gotong royong, Pak. Bukan besak proyek. Caranya bagaimana? Besak di pendopo, terus konsumsinya itu nggowo dewi-dewi dari rumah. Sing duwe gedang goreng, sing duwe jadah, sing duwe wajik, sing duwe getuk, nggowo dewi-dewi. Lalu dikumpulkan di sekretariat, kemudian diungkusi menjadi kemasan kecil-kecil, dan itu yang dipakai besak bersama di pendopo kabupaten sana. Murah, meriah, dan besak itu menjadi semangat hari raya sebagai offering puja dengan tangan sendiri dari rumah, bukan besak proyek. Apa bedanya? Kalau besak proyek biasanya belum apa-apa sudah membuat panitia, lalu panitia menyusun anggaran, setelah membuat anggaran lalu cari dana. Kalau sudah dapat dana, biasanya supaya hemat cari konsumsi yang murah-murah. Akibatnya roti ini kurang enak, mergo ora enak orang dipangan, berwesak kececeran neng ndi. Umat yang datang merasa tidak punya wesak, tapi sebagai tamu, karena begitu datang diwehi kotak-kotak kue. Beda dengan yang dulu itu gotong royong, bawa sanggan dari rumah, lalu diungkusi kerja bakti. Iki loyo kene gitu. Boyo dikembalikan atau ya wesak seperti itu. Saya di Jawa Tengah nanti kan ada besak-besak di pantai-pantai itu Gamak Karo. Biasanya kalau kena besak minimal yang datang 2 atau 3 ribu, Pak. Tahun kemarin dengan Pak Dirjen itu di lapangan Ceporo 5.000 yang datang. Pak Bupati juga datang nunggu sampai selesai. Nah, itulah namanya puja. Puja itu artinya hormat. Jadi kalau budaya puja artinya kebiasaan berlaku hormat. Puja itu kata kerja, kata dasarnya aji, artinya harga. Makanya puja itu tujuannya adalah menghargai semua yang ada. Bentuk pernyataan Sang Buddha, sapi sapa babantu suki tata. Karena itu bahasa Buddhis, pada zaman agama Buddha tidak dikenalkan lagi, maka orang tua mencari kata gantinya, yaitu dengan bahasa memayu hayuning bawono, artinya memperindah-indahnya dunia. Maka ketika kita masih dalam kebiasaan berbudaya puja, semua itu menjadi indah. Nah, tadi saya matur dengan Bu Bupati. Dulu Pak Bupati Edi Slamet, Pak Bupati Sunaryo pernah memberikan heritage, memberikan sertifikat kepada kampung Buddhis yang umatnya paling taat sah kabupaten. Ada 2 desa, kalau masih ingat. Jadi silakan sini, Pak. Wilayah Pangurjo dan Kademangan. Mudah-mudahan tahun depan nanti besaknya di Pendopo Kabupaten. Memang di sini tidak, mungkin banyak. Ya mudah-mudahan lah yang punya kampung coklat ini ya dibebaskan anggaran panggungnya. Untuk mengakhiri ini, mari kita, kalau bahasa panitia berdoa. Tapi bahasa saya adalah bahasa bisik alam. Semoga bumi langit memberkati
buat kita semua. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, yang berkaki 2, berkaki 4, bagi banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan secara langsung tanpa kecuali, semoga semuanya mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Kini waktunya mendengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, oh para makhluk, berbahagialah, bersahabatlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, mengaturkan sesembahan kepadamu siang malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan di sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang licik, orang licik kalah dengan orang jahat, yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah nasional, bangsanya tidak meninggalkan seni sastra budaya kearifan lokal. Para pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Harapannya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga tanaman tumbuh subur dan berbuahnya lebat, semoga dunia maju, besar dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para agamawan tidak kehilangan kemuliaan. Semoga para ilmuwan tidak kehilangan kecerdasan. Semoga para siswa dan mahasiswa tidak kehilangan kemurahan. Semoga yang miskin menjadi kaya. Semoga yang kaya menjadi dermawan yang tidak melawan penguasa. Semoga yang menjadi penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak alam semesta. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negara ini, juga bangsa-bangsa di negara lain di dunia, segera berakhir, selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawatu sabba manggalam rakantu sabba dewatan sabba buddhan bhavena sabba soti bhavantu te.
Bhawantu sabda manggalang rakantu sabda dewatang sabda dhamman bhavena sada soti bhawantu te. Bhawantu sabda manggalang rakantu sabda dewatang sabda sanghanu bhavena sada soti bhawantu te. Terima kasih. Terima kasih banyak Anumodana yang mulia Bante Sri Dhamma Subur Mahatera. Gak usah ada istri pun dapat. Memang mantul sekali ya kalau yang doa di depan sini adalah Bante Dhamma Subur. Kita itu dapat bonusnya banyak. Gak hanya doanya yang komplit lengkap semua didoakan, tetapi juga ujangan-ujangan Bante itu loh yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Dhamma Subur. Dan hadirin, selanjutnya akan ada penyerahan piala untuk para juara lomba tumpeng antar wihara di Blitar. Saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung untuk membantu menyerahkan piala Bapak Supaniaji. Ada perwakilan dari Wihara Samanijaya, perwakilan dari Wihara Buddha Nugraha, perwakilan dari Wihara Meta Bawana Loka untuk naik ke atas panggung. Boleh geser ke tengah untuk juara tiganya dulu mungkin dari Wihara Samanijaya, dan akan diserahkan pialanya oleh Bapak Saring. Baik, Pak Supaniaji dan Pak Tato akan menyerahkan piala untuk juara 3 dulu untuk Wihara Samanijaya. Boleh tepuk tangannya untuk Wihara Samanijaya. Terima kasih, mungkin boleh geser dan kita akan berlanjut ke juara 2 dari Wihara Buddha Nugraha. Kemudian juara satunya kita akan serahkan piala untuk Wihara Meta Bawana Loka. Baik, mungkin boleh foto bersama berlima ke tengah panggung. Silakan foto dan video. Terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semoga lomba tumpeng ini tidak hanya mengasah kreativitas, tetapi juga mempererat hubungan umat di wihara masing-masing. Dan hadirin, sebelum saya umumkan siapa pemenang door prize-nya, kita akan menikmati dulu bersama-sama persembahan dari SMB Meta Kirana dengan tari Jumparingan.
Anda semua. Semoga Anda selalu selamat di perjalanan, semoga semuanya sehat, sejahtera, dan selalu bersemangat dalam belajar dan praktik Dhamma. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk panitia, silakan maju, kita akan berfoto bersama di atas panggung. Sekali lagi untuk seluruh panitia, silakan maju untuk berfoto di atas panggung. Seluruh panitia diharapkan segera ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Foto bersama dengan Bapak Dirjen dan seluruh anggota Sangga. Sekali lagi untuk panitia, seluruh panitia silakan ke atas panggung. Foto bersama. Baik, seluruh panitia untuk dari waktu segera ke atas panggung kita foto bersama. Mohon teman-teman panitia yang berada di depan naik dulu, yang di belakang dulu sama bisa naik karena banyak tamu yang masih keluar. Ya, Pak, ini belum bisa lewat karena kamu ini ya, Pak. Siap terjel dalam diri. Terima kasih ya. Pak gendong-gendongan gimana? Oke, matur nuwun. Ayo Bapak Ibu yang ada di dalam gedung, Sukses, Ben. Matur nuwun di Darawo. Matur nuwun. supaya kita bisa melaksanakan foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Pak, kamu goleki. Kamu di gedung lali ambune ya. Kamu iki. Ya, rabi mampir. Ayo turun ini. Oke, monggo. Ayo Bapak Ibu. Bapak-bapak yang berjas dari liwat ini, ada truk yang liwat ini. Bareng. Oh iya, iya.
Oke, acara telah selesai. Kita ucapkan salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga dengan sajian video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga semampu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Monggo. Mengancani, mengancani. Hah? Sayu. Iya. Mas, minta foto sama Bapak. Mas. Nah, kamu coklat ah. Foto. Mau ke sana. Neng gini simpeng saya dikondisikan.